Halo, Sid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mi. Buat teman-teman yang belum kenal aku, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, dan alhamdulillah kali ini aku mau bikin video lagi untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan ini tuh sharing lebih tepatnya, karena waktu itu pas aku bikin video tentang bagaimana sih tips menjadi seorang puitis. Nah, di sini nih. Nah, itu aku dapat respon yang baik banget dari teman-teman. Nah, kali ini aku juga bikin video tentang edukasi seperti itu, yaitu gimana sih caranya belajar bahasa Inggris yang nggak perlu mahal lah, intinya kayak gitu. Jadi aku nanti langsung sharing sama narasumbernya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, Isti. Assalamualaikum semua, nama saya Isri. Nah, gitu aja. Hai. Oke. Aku langsung aja kasih pertanyaan ke Isti. Nah, pertanyaan ini udah aku rangkum udah lama sih, maksudnya untuk Isti, cuman baru pertama kali ini kita bisa bikin video bareng ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Sejak kapan kamu suka bahasa Inggris? Sejak SD. Oke, sejak SD. Alasan kamu SD itu udah suka bahasa Inggris tuh kenapa? Kan bahasanya kalau gini ya, kalau masih SD itu rata-rata kan ya nggak mikirin mau suka bahasa apa, yang penting kan main, rata-rata ya. Kalau saya sih awalnya karena suka musik ya, jadi karena saat itu tuh saya ingat lagu Inggris pertama yang saya suka itu lagunya Justin Bieber. Oh, yang judulnya apa? Baby. Oh. Terus saya jadi suka kayak merambat gitu, jadi suka lagu-lagu lainnya, dan itu like western songs. Jadi ya dari lagu itu terus kan saya kayak kepingin tahu itu lagu itu tentang apa sih gitu. Oh, dia cari artinya gitu ya. Gitu. Oh, dari okay. situ. Sejak kapan kamu mulai serius suka bahasa Inggris? Serius, kalau dikatakan serius itu nggak serius juga sih. Ya dari sekolah itu aja sih, untuk nilai itu saja, dan kesenangan saya itu tadi dari lagu. Apa motivasi kamu itu suka belajar bahasa Inggris? Motivasi? My motivation is untuk menyaingi kakak saya. Wow, itu ya motivasinya guys. Nah, buat kalian nih yang punya, yang kan biasanya itu ya, kalau kita punya kakak yang pinter nih, kita sekolah di yang tempat yang sama, guru itu kenal kakak kita, apalagi kakak kita tuh lebih pintar daripada kita, pasti dibanding-bandingin. Jadi ya bisa jadi sih motivasinya ya buat menyaingin kakak kita. Oke, bagus sih. Oke, yang ketiga, belajar bahasa Inggris itu kami itu belajarnya dari mana? Apa les, belajar kursus, atau gimana? Yang utamanya tentu dari sekolah, tapi untuk yang dukungan lainnya kayak les gitu, kursus itu nggak pernah. Benar-benar ke otodidak, jadi dari hobi gitu. Wow, jadi tuh gini teman-teman, aku tuh kan kayak karena deket sama istri tuh baru kelas 3 SMA kan, SMK, sorry. Nah, waktu itu kayak dia tuh bahasa Inggrisnya tuh jago banget, jujur pas waktu di kelas ya kan. Nah, kayak aku tuh penasaran banget, anak ini tuh ikut apa, les atau semacam gitu kan. Terus aku akhirnya pernah tanya, ternyata dia itu cuma belajarnya dari musik, kalau enggak film lah kayak gitu ya kan. Terus akhirnya aku kayak mikir, kayak gitu tuh bisa ya, maksudnya itu nyambungnya cepet gitu ya. Secara kan kalau bahasa Inggris itu selain ngapalin kosakata, kita tuh apa ya, ininya kan kalau pas waktu kita bahasa Inggris yang kita hafalin kan nggak harus kata apa tuh, nggak kosakata aja kan, banyak banget kan, kayak apa verbnya gitu, terus ini tuh digunakan waktu kapan. Jadi kalau seandainya itu salah pun nanti perartiannya pun juga salah gitu loh. Jadi aku kayak, wah ini maksudnya dari tulisannya tuh apa tuh benar kayak gitu kan, saya cara bacanya tuh juga bagus. Jadi aku tuh kayak kepo banget. Setelah itu isi ini akhirnya dia ikut yang namanya TOEIC ya, TOEIC test ya, TOEIC test ya, kayak dia tuh direkomenin sama guru bahasa Inggris waktu itu, dan akhirnya dia tuh dapat nilai bagus ya nggak sih? Berapa nilai bagus waktu itu? 700 berapa ya, lupa.
wow, itu yang amazing banget, tau gak sih? Jadi kayak nilai 700 itu jarang banget didapetin sama kalangan siswa gitu loh. Jadi kayak iyalah, soalnya susah loh itu. Apalagi kan nggak yang namanya nggak pernah ikut kursus gitu loh, ya nggak sih? Kita tuh masih kayak ini belajar yang hanya mengandalkan di sekolah yang pertama. Yang kedua itu cuma ngandelin yang namanya nonton film sama dengerin musik. Yang kita biasanya kan ya kita suka itu pasti ya hiburannya dibandingkan kayak belajarnya rata-rata sih ya kan. Kalau kita denger musik ya wes yang penting kan enak, ya udah kita tuh nyaman. Kalau kita nonton film ya buat hiburan kayak menghilangin stres apa, nggak mikir mau belajar bahasa Inggris ini artinya apa, bodo amat kan, yang penting ada subtitlenya, gak kayak gitu kan. Nah itu sih normalnya kita kan. Tapi kan bedanya si isi itu gimana kalau kamu kok bisa sih, maksudnya gimana cara kamu menerapi nonton film sama musik, kamu jadikan itu sebagai pembelajaran juga? Sebenarnya kalau ini termasuk tips ya. Ya. Jadi kita itu gimana kita cepet belajar itu dari hati gitu. Jadi kalau kita suka sama suatu hal itu bakalan mempercepat proses belajar kita. Misalkan nih kasusnya Mai Saros saja. Dia kan suka banget sama K-pop. Dia cinta lah katakanlah dengan K-pop. Nah dari cintanya itu dulu ya, disclaimer itu dulu ya guys. Dulu ya. Mohon maaf itu dulu ya. Disclaimer. Jadi Mai kan suka banget ya. Jadi dia itu kayak ingin bisa gitu. Nggak hanya sekedar tahu terus ada subtitle gitu, itu nggak cukup kan, pasti kan itu kan kalau kamu cinta itu kurang kepuasan gitu. Betul. Jadi kamu memang ingin benar-benar bisa bicara bahasa itu sendiri, mengerti tanpa subtitle, itu cita-cita tersendiri gitu. Dan itu juga saya juga seperti itu. Tapi kemudian karena kan kalau di Indonesia sendiri sistem pendidikannya itu benar-benar kayak mendukung untuk anak-anak itu belajar bahasa Inggris. Jadi ya alhamdulillah saya juga ada seperti untuk belajar. Tempat untuk belajar. Benar. Jadi kayak ada, selain karena saya suka dengan bahasanya, itu juga saya bisa dapat achievement gitu, dapat penghargaan kalau saya bisa gitu. Jadi seperti double kill gitu loh. Suka bahasa Inggris. Kalau saya bisa bahasa Inggris, berarti kan saya seperti ada kepuasan tersendiri kan. Seperti saya berhasil mewujudkan cinta saya gitu. Selain itu di sekolah saya juga bisa dapat nilai, dapat peringkat gitu kan. Jadi itu double kill gitu loh. Selain kita mendapatkan kemenangan atas diri sendiri, juga kemenangan di akademik kita di sekolah gitu. Tapi kalau kamu nonton film nih ya, nonton film atau enggak dengerin musik nih bahasa Inggris contohnya, itu apa kamu itu juga kayak kalau nggak tahu artinya nih, itu kamu catat atau gimana? Atau ya udah cukup dengerin aja terus di pelafalan aja atau gimana? Bener-bener ada suatu waktu itu kalau saya nggak tahu, tapi itu tuh kayak dialog kunci gitu, itu saya bakalan nanti setelah film itu usai itu saya cari tahu artinya. Oh berarti nggak pas waktu main film langsung jeda gitu, nggak? Berarti di nanti pasti saya catat gitu. Lebih ke gini, kalau listening dikatakan gagal itu ketika kita nggak nangkep dia itu ngomong apa. Jadi misalnya hanya kedengaran wes itu apa gitu, tapi kalau kamu nangkep dia itu ngomong apa, meskipun kamu nggak tahu artinya, itu sudah dikatakan listening kamu oke lah, setengah jalan. Kalau kamu sudah dapat dia ngomong apa dan kamu tahu artinya, itu dikatakan berhasil. Contohnya kalau misalnya ada, saya ingat itu di film Inside Out, itu saya belajar listening untuk persiapan TOEIC itu nonton Inside Out. Dia itu dikatakan ke si senang ini, Joy itu bilang ke si Sadness gini, Sadness kita itu kudu positif gitu. Kita itu Oke, berarti kalau semuanya listening sendiri itu ketika orang itu ngomong apa berarti kita tuh nangkep ya. Selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan buat kamu nih waktu pertama kali belajar bahasa Inggris secara pemula yang sama sekali nggak tahu? Kosakata, vocabulary. Jadi kalau kan
sebenarnya dari sistem pendidikan kita juga udah benar sih. Dari awal itu kita diajarkan untuk tahu kosakatanya dulu, baru susunan katanya, kemudian grammarnya itu untuk yang selanjutnya, baru nanti kita speakingnya. Tapi waktu speaking itu juga waktu kita belajar kosakata sih. Jadi untuk pronunciation-nya juga kita itu belajar waktu mengenal kosakata itu. Jadi kunci belajar bahasa Inggris itu dari kosakatanya. Kalaupun kamu ya kita lah, kita tadi listening ya, kita listening. Kalau kamu miskin kosakata, perbendaharaan kosakata kamu kurang, mau dia ngomong apapun kamu nggak akan nangkep. Tapi kalau kamu sudah tahu ini kata apa, kalau kamu pun nggak denger gitu, dia penuh itu ngomong apa, tapi at least kamu tahu 1-2 kata-kata, kamu akan bisa nyambung gitu, bisa connect gitu. Nah, kamu nih, kosakata sendiri, kamu itu targetin nggak sih? Dalam sehari ini aku harus ngapal berapa ini? Atau gimana? Kalau sistem belajar saya itu nggak ada target gitu sih, nggak ada sekian kosakata dalam sehari, enggak. Tapi saya itu dari guru SMP saya, yang saya sangat berterima kasih, itu jadi begini. Ada satu cerita, satu teks, itu kamu harus artikan kata per kata. Gak boleh kamu pakai kamus, itu benar-benar jalan pintas. Kamu translate ya, Google Translate maksud saya. Jadi kamu memang harus lihat kata per kata itu dari kalau kita cari kata per kata itu benar-benar kan kita habis cari di kamus, kita nulis juga kan di bukunya. Oh, langsung ditulis kayak di atasnya gitu. Iya, ditulis. Nah, itu dengan cara seperti itu, dengan menulis itu tadi, itu otak juga merekam. Jadi untuk next kamu bakalan kayak familiar dengan kata-kata itu gitu sih tipsnya. Jadi kamu perlu menghafal nggak sih, selain nanti cuma ditulis di artinya itu? Kan kita banyak cerita, jadi satu hari itu biasanya satu cerita, satu teks gitu. Nah, itu kalau dilakukan setiap hari mesti kan kayak sudah membekas gitu. Jadi nanti kalau kita nemu ini lagi, mungkin lakukanlah itu 1 bulan. 1 bulan lagi mungkin kamu bisa translate satu cerita itu tanpa lihat kamus lagi, karena kata-katanya itu similar dengan cerita yang sudah kamu translate 1 bulan sebelumnya gitu. Itu benar-benar cepat dan benar-benar bermanfaat. Nah, kalau semuanya yang kayak pakai tambahan gitu kayak in, verb gitu tuh gimana? Itu kalau kamu sering baca teks, kalimat bahasa Inggris, kamu itu bakalan otomatis tahu pola kalimat itu seperti apa. Jadi kamu hanya perlu memperkaya kosakata itu tadi. Untuk susunannya itu kamu bakalan juga sudah sambil jalan gitu kan, kamu sambil translate sambil baca kan, kamu tahu kalimat susunannya itu yang gimana, susunan kalimat bahasa Inggris yang normal, yang baik itu seperti apa, itu juga kamu bakalan belajar dengan translate itu tadi. Jadi kuncinya sering baca, itu benar. Sering baca, yang paling simpelnya, paling mudahnya itu ya dari cerita dulu ya kan, karena kalau cerita itu menarik gitu nggak sih? Benar-benar cerita sih. Tapi kalau kamu mau misalkan Anda suka lagu ya, misalnya tidak terlalu suka baca cerita gitu dari lagu gitu, oke, bagus juga. Jadi kayak liriknya itu kita translatein pakai kamus gitu nggak sih? Oke. Ini pertanyaan yang terakhir buat isi nih. Tips belajar bahasa Inggris versi kamu, kayak intinya kuncinya dulu kayak gimana? Jadi mungkin 2 ya. Satu itu munculkan atau kamu pupuk rasa cinta kamu ke bahasa itu atau tradisi itu, atau kamu perbesarlah keinginan kamu untuk bisa. Motivasi kamu itu kamu tambah. Kalau motivasi kamu itu untuk suatu hari kamu mau keluar negeri dan bercakap dengan orang lokal, ya oke, itu kamu terus kamu tanamkan itu, saya pengen ini, jadi saya harus gini gitu. Nah, yang kedua ini agak sulit sih, susah gampang. Kamu cari teman yang minatnya sama gitu dengan yang bener tuh. Jadi kayak kalau suatu hari kamu itu turun motivasi kamu, ada teman yang ayo gitu. Bener. Itu sih. So it's true. Oke.
Alhamdulillah guys, gitu aja video dari kita berdua. Semoga bermanfaat sekali lagi. Dan teman-teman setelah nonton video ini, aku harap ya buat teman-teman yang suka bahasa, teman-teman bisa langsung praktekkan aja. Karena kenapa? Kalau menunda-nunda pun nanti akhirnya juga yang nggak bakal jadi. Jadi selain itu isti itu juga bisa beberapa bahasa, kayak bahasa Jepang dan bahasa Inggris ya, tapi yang nggak terlalu gimana, cuman ya bisa, maksudnya kayak gitu. Dan itu isti juga pelajari dari Anime. Dan kalau Korea drakor ya. Drakor dan idol live sih, kayak show gitu. Wah kayak gitu. Jadi ya mantep lah. Jadi aku pengen isi ini terakhir, ini kan ada penutupan. Aku pengen banget isi ngomong perkenalan aja lah, singkat-singkatnya aja. Oke. Semangat. Ayo, cayo. Apa dulu nih? Yang paling kamu suka bahasa apa? Bahasa asingnya? Kalau sekarang sih saya lagi suka banget nih Nihongo sih. Oke, Japanese. Jepang. De. こんばんは、皆さん。私の名前はエスチです。よろしくお願いします。私はインドネシアから来ました。スラバヤ島で、住んでいます。よ Oke. ろしくお願いします。 Bahasa apa yang kedua yang kamu suka? Korean is okay. Korean, oke. 저는 인도네시아 사람이에요. 태어나서는 인도네시아에서 그리고 지금은 살고 있는 곳에는 인도네시아예요. Oke, lanjut di bahasa ketiga, bahasa Inggris, yaitu bahasa internasional guys. Hello guys, good evening, or I guess it's already night, but hello, my name is Isti and I'm from Indonesia, born here and live here, and we're gonna die here. Oke. Oke, sekian aja itu video dari kita, and see you my new video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.